Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agarameris. Kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal SNBT tahun 2025, pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika ya. Soal nomor 1 ya, ini adalah soal eksponen ya. Untuk setiap bilangan X didefinisikan, nah ini tanda seperti ini itu katanya sama dengan X tambah 3 per X kurang 2 jika X nya ganjil, kemudian X pangkat 2 tambah 2 per 2 jika X genap tak negatif, kemudian 2X pangkat 2 tambah 1 jika X genap negatif gitu ya. Perhatikan di sini, ini ada 2X genap, tapi yang pertama untuk negatif, tak negatif ya. Yang kedua untuk negatif. Nah, pertanyaannya di sini, nilai dari ya tanda seperti ini itu 2 kurang ya, seperti ini kurung siku ya, kemudian kurung biasa. Nah, kita akan selesaikan dari dalam ya, dari yang paling dalam ini. Oke, kita bahas. Nah, yang paling dalam itu bentuk yang pertama itu adalah ya siku dengan ke 1 ya kurungnya. Nah, 1 ini kita substitusikan kemana? Karena 1 ini nilainya ganjil ya, ganjil. Jadi kita substitusikan ke bentuk X tambah 3 per X kurang 2. Nah, X nya kita ganti 1 tambah 3 per 1 kurang 2. 1 tambah 3 ya tinggal dijumlahkan, 4 per 1 kurang 2 negatif 1 ya. 4 bagi negatif 1 negatif 4. Nah, kemudian kita substitusi lagi ke soalnya ini ya. Ini nilainya menjadi negatif 4. 2 dikurang negatif 4 ya, ini jadi positif ya. Negatif jadi positif. 2 tambah 4 6 ya. Nah, jadi kita mencari operasi yang nilainya 6. Nah, untuk 6 ya, karena 6 genap tak negatif ya atau positif, nah kita gunakan bentuk yang kedua ini. X pangkat 2 ditambah 2 dibagi 2. Nah, X nya kita substitusi jadi 6. 6 pangkat 2 ditambah 2 per 2 ya. Kita pangkatkan 6 pangkat 2 36 tambah 2 38 bagi 2 19. Oke. Jawabannya 19 di sini C ya. Soal nomor 2 merupakan soal trigonometri dasar ya. Jika alfa berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat dan sin alfa akar 7 per 4, maka manakah pernyataan yang benar ya? Yang pertama ada cos alfa 3 per 4, yang kedua ada tan 90 derajat kurang alfa sama dengan akar 7 per 3, dan yang ketiga cos alfa lebih besar dari sin alfa, dan yang keempat tan alfanya 3 per akar 7. Nah, manakah dari pernyataan keempat pernyataan ini yang benar gitu ya? Oke, kita bahas. Nah, mula-mula kita buat dulu ya bentuk dari segitiga siku-siku ya. Adik-adik tentu masih ingat ya, karena di sini diketahui sin alfanya akar 7 per 4, maka kita buat segitiga siku-sikunya. Kita misalkan di sini alfanya. Nah, sin alfa itu berarti depan, sisi depan per hipotenusa ya, atau sisi miring biasanya. Nah, jadi akar 7-nya di depan, kemudian 4-nya di sisi hipotenusanya ya. Nah, di sini siku-siku. Oke. Nah, sisi yang ketiga nilainya berapa, Kak? Oke, kita cari dengan menggunakan Pitagoras karena ini segitiga siku-siku. Nah, bentuk Pitagorasnya tentu 4 pangkat 2 dikurang akar 7 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu nilainya 16 kurang akar 7 nilainya 7 pangkat 2 ya, 7 16 kurang 7 9. Akar dari 9 nilainya 3. Nah, jadi di sini sisi yang ketiga nilainya 3. Nah, sehingga kita bisa tentukan pernyataan pertama itu cos alfa ya, sisi samping per hipotenusa ya, 3 per 4. Ternyata benar. Ya, benar, pernyataan pertama ini benar. Pernyataan yang kedua katanya tan 90 derajat kurang alfa itu akar 7 per 3. Kita cek. Nah, tangen 90 derajat dikurang alfa itu sama aja dengan kotangen alfa atau kebalikan dari tangen ya. Nah, karena tangen itu sisi depan per samping, nah maka kotangen alfa adalah sisi samping per depan, 3 per akar 7. Nah, sedangkan di sini adalah akar 7 per 3. Jadi pernyataan kedua salah ya. Oke. Nah, kalau pernyataan pertama benar, kemudian pernyataan kedua salah. Kalau pilihannya seperti ini, tentu jawabannya 1, 3 ya. Atau kita cek pernyataan yang ketiga. Nah, pernyataan ketiga, cos alfanya tadi 3 per 4 dan sin alfanya ya ini dari soal akar 7 per 4 ya.
Nah, karena 3 itu akar 9, jadi akar 9/4 lebih besar dari akar 7/4. Ternyata benar, ini penyebutnya sudah sama. Jadi pembilangnya kita bandingkan, akar 7 tentu lebih besar, akar 9 tentu lebih besar dari akar 7. Ya, seperti itu ya. Oke. Jadi pernyataan ketiga yang benar ya. Nah, pernyataan keempat boleh kita cek juga ya. Tangen alfanya itu sisi depan per sisi samping dari alfa ya. Nah, sisi depannya akar 7, sisi sampingnya 3. Sedangkan di sini 3 per akar 7. Ya, ini salah ya, salah. Oke, yang keempat salah. Jadi jawabannya B ya, 1 dan 3. Soal nomor 3, ya ini tentang bilangan, soal yang mudah ya. Jika 4 dibagi 2/3 sama dengan akar T, nilai T sama dengan berapa? Nah, adik-adik harus ingat operasi di SD ya. Nah, kalau bagi itu bisa diubah menjadi kali, pecahan yang kedua itu dibalik ya, pembilang jadi penyebut, penyebutnya jadi pembilang. Nah, sama dengan akar T. Nah, bentuk kali langsung dikalikan, 4 kali 3 12 bagi 2 6 ya. Jadi 6 sama dengan akar 7. Akar T ya. Nah, kita mau mencari T, akar berapa yang nilainya 6? Ya tentu 36, atau adik-adik bisa pangkat 2 kan. 6 pangkat 2 sama dengan akar T pangkat 2. Nah, ini akarnya habis, 6 pangkat 2 36 sama dengan T. Berarti jawabannya nilai T-nya 36. Oke. Soal nomor 4 ya, masih tentang bilangan, operasi bilangan ya, operasi dasar ya. Jika 4 dibagi 1/2 sama dengan P, nilai P sama dengan berapa gitu ya. Nah, ini masih konsep pembagian pecahan. 4 dibagi 1/2 bisa ditulis 4 dikali 1/2 nya tinggal dibalik, 2/1 sama dengan P. Nah, 4 kali 2 8/1 bagi 1 ya. 8 bagi 1 berapa? 8. Jadi nilai P nya 8. Oke, jawabannya 8. Soal nomor 5 tentang relasi dan fungsi ya. Titik T 217 terletak pada grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang rx tambah 33. Nilai r sama dengan berapa gitu ya. Nah, kita tahu bahwa jika ada sebuah titik ya melalui sebuah fungsi atau terletak pada sebuah fungsi. Nah, karena di sini fx, maka ketika kita substitusikan 2 ke fx atau ini sebagai x ya, x sama dengan 2, maka nilainya akan menjadi F2, atau 17 ini bisa ditulis F2 gitu ya. Nah, jadi kita substitusikan F2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang R kali 2 tambah 33. Nah, 2 pangkat 2 nilainya 4, R kali 2 2R tambah 33. F2 nilainya berapa? 17 ya, 17. Nah, 17 sama dengan 4 ditambah 33, 37 kurang 2R. Nah, adik-adik bisa pindah ruaskan negatif 2R ke kiri menjadi positif 2R sama dengan 37, 17-nya ke kanan kurang 17 gitu ya. Nah, 2R sama dengan 37 kurang 17, 20. Jadi nilai R-nya 20/2. R-nya sama dengan 10. Oke, jawabannya 10. Soal nomor 6 tentang geometri, banyaknya segitiga pada bangun di bawah adalah berapa gitu ya. Ini ada bangun ini dalam bentuk sistem koordinat kartesius ya. Oke, kita bahas. Nah, perhatikan di sini. Adik-adik perhatikan di sini. Nah, kita misalkan di sini itu titik G ya, titik G. Kita misalkan di sini titik G. Ini A, B, C, D, E, F, G ya. Nah, jadi segitiga yang satu bangun gitu ya, yang satu bangunnya aja atau dari 3 titik yang dibentuk. Nah, itu ADG ya, perhatikan ADG ini, kemudian ABG, ABG yang ini, kemudian BEG, BEG yang ini ya, kemudian BCE, BCE yang ini. Ada 4 ya, ada 4. Kemudian gabungan dari 2 bangun gitu ya. Nah, gabungan dari 2 bangun itu ABD. Perhatikan ABD. Nah, ini segitiga siku-siku ya. Karena kalau di sini siku-siku gitu. ABD. Kemudian ABE. ABE. Nah, ini perhatikan. Kemudian AEF ya. AEF. Nah, ini segitiganya. Oke. Itu dari 2 bangun ya. Karena bangun segitiga ini dengan ini bentuk mirip trapesium ya. Oke. Dan yang ketiga adalah gabungan 3 bangun atau lebih. Nah, gabungan 3 bangun atau lebih itu ada 2.
Yang pertama ACE. ACE ini ya. 1 2 3. 3 bangun nih. 3 segitiga digabungkan menjadi satu segitiga. Kemudian ACF ya. ACF. Nah, ACF berarti ini yang paling besar ya. Segitiga yang paling besar. Nah, ada lagi? Ya, ternyata tidak ada. Jadi jumlah semua segitiganya ada 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Mungkin ada jawaban adik-adik yang berbeda, silahkan komen di kolom komentar ya. Jawaban untuk soal ini 9 ya. Kita isi 9 gitu ya. Soal nomor 7 merupakan soal relasi dan fungsi. Grafik fungsi fx 2x pangkat 2 dikurang x kurang 1 dan gx x pangkat 2 dikurang 3x tambah 7 berpotongan di dua titik berbeda, yaitu K, A, B, dan L, C, D. Garis M melalui kedua titik tersebut. Gradien garis M sama dengan dua buah grafik. Nah, syaratnya agar berpotongan itu harus kita samakan ya. Nah, fx sama dengan gx ya, harus kita sama dengan kan. Nah, fx nya 2x pangkat 2 dikurang x kurang 1 sama dengan gx nya x pangkat 2 kurang 3x tambah 7. Nah, x pangkat 2 kita pindah ruas, 2x kuadrat dikurangin x pangkat 2, kemudian min x ini pindah ruas lagi, positif 3x kurang 1 ini pindah ruas lagi, kurang 7. Jadi ruas kanan tinggal 0 ya, nggak ada lagi 0 gitu ya. Nah, yang sejenis kita operasikan, 2x pangkat 2 kurang x pangkat 2 hasilnya x pangkat 2, negatif x ditambah 3x hasilnya positif 2x, negatif 1 kurang 7 hasilnya negatif 8 sama dengan 0. Nah, ini adik-adik faktorkan ya. Kalau dikali nilainya negatif 8, kalau dijumlah nilainya 2, positif 2 yang tengah ini ya, di koefisien dari x. Nah, tentu nilai angka-angka tersebut adalah 4 dan negatif 2. Nah, jadi faktornya x positif 4, kemudian x negatif 2 sama dengan 0. Jadi ada dua nilai x nya, yang pertama x tambah 4 sama dengan 0 atau x kurang 2 sama dengan 0 ya. Kita sambung di sini. Nah, untuk x tambah 4 sama dengan 0 nilai x nya negatif 4, atau untuk x kurang 2 sama dengan 0 nilai x nya sama dengan 2 ya, karena 2 kurang 2 kan 0 gitu. Nah, untuk mencari nilai y nya atau pasangannya, adik-adik bisa substitusikan ke fx atau gx ya. Nah, misalnya kita substitusikan ke fx ya. F negatif 4 sama dengan 2 dikali negatif 4 pangkat 2 kurang negatif 4 kurang 1 sama dengan negatif 4 di pangkat 2, 16 kali 2 32, negatif ketemu negatif jadi positif, 4 kurang 1 sama dengan 32 tambah 4, 36 kurang 1 35. Nah, jadi nilai F negatif 4 nya 35. Pasangan titik pertama negatif 4, pasangannya 35. Oke. Nah, sekarang titik yang kedua ini x sama dengan 2, kita substitusikan ke fx ya. Nah, kita peroleh f2 ya. Kita buat di sini aja. F2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 2 4 kali 2 8 kurang 2 kurang 1 sama dengan 8 kurang 2 6 kurang 1 berapa? Iya, 5. Nah, jadi nilai F2 nya sama dengan 5. Nah, titiknya x, y ya. Ini nilai y nya 2 5 ya. Nah, di sini ditanya adalah garis M melalui kedua titik tersebut. Gradien garis M-nya sama dengan berapa? Berarti kita mencari gradien melalui dua titik. Nah, jadi M sama dengan ya, atau gradien ya. Nah, selisih dari Y dibagi dengan selisih dari X ya. Nah, kita mulai misalnya dari titik negatif 4 35. Y-nya 35, berarti 35 dikurang 25, Y-nya 5. Bagi dengan negatif 4 kurang 2 ya, jangan terbalik ya. Kalau pertama kita kurangkan dari titik yang pertama ke dua ini, jadi yang pernya juga negatif 4 kurangin kedua ini ya. Oke, 35 kurang 5 30 dibagi negatif 4 dikurang 2 negatif 6. 30 dibagi negatif 6 negatif 5. Oke, jawabannya di sini negatif 5 A ya. Soal nomor 8, relasi dan fungsi. Ya, ini lanjutan dari soal nomor 7 sepertinya ya, karena ini sama deskripsi soalnya. Di sini yang ditanya itu
garis M melalui kedua titik tersebut jika B lebih besar D, nilai A sama dengan berapa? Nah, dari soal nomor 7 kita sudah peroleh bahwa titik potongnya tadi negatif 4, 35 dan 25 ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, kalau B-nya lebih besar D, itu artinya nilai Y titik pertama dan kedua itu lebih besar. Nah, berarti yang memenuhi adalah yang ini yang B, yang ini yang D ya. Nah, sehingga 35 lebih besar dari 5 gitu ya. Nah, jadi nilai A-nya adalah negatif 4 dan nilai C-nya 2. Yang ditanya nilai A sama dengan berapa? Negatif 4. Jawabannya jelas A ya. Soal nomor 9 tentang eksponen fungsi f dengan variabel real x memenuhi fx lebih besar dari 3 pangkat x kurang 1 dan lebih kecil dari 3x kuadrat tambah 1 untuk x-nya lebih besar atau sama dengan 4. Di antara pilihan berikut, nilai f di x sama dengan 3 yang tidak mungkin adalah berapa gitu ya. Oke. Nah, nilai f di x sama dengan 3. Jadi adik-adik cukup substitusikan x sama dengan 3 ke fungsi fx ini ya. Nah, di sini dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, kita substitusikan F3 ya lebih besar dari 3 pangkat 3 kurang 1 karena X-nya kita ganti dengan 3. Nah, lebih kecil dari 3 kali 3 pangkat 2 tambah 1. Nah, 3 kurang 1 berapa? 2 ya. Ini F3 lebih kecil dari 3 pangkat 2, 3 kali 3 9 kali 3 27 tambah 1 28. Nah, 3 pangkat 2 9 ya, lebih kecil dari F3, lebih kecil dari 28. Nah, nilainya itu lebih besar dari 9 dan lebih kecil dari 28. Nah, yang tidak mungkin berarti di luar dari interval ini ya. Nah, jelas 7 kan di luar dari interval ini. 7 benar, 12 berada di interval ini, berarti ini salah, ini mungkin ya. Nah, 9, nah di sini nggak ada tanda sama dengan ya, ini hati-hati. Tidak ada tanda sama dengan sehingga 9 ini berada di luar interval ini. Nah, jadi ini benar. 24 ini berada di interval ini. Jadi ini mungkin ya. Kalau ini mungkin, jadi pernyataannya ini salah ya. Oke, jawabannya 1, 3 B ya. Nah, sebenarnya kalau pilihannya seperti ini, adik-adik cukup lihat ya. Jika 1 benar, 2 salah, itu pasti jawabannya 1, 3. Nah, kalau ABC-nya seperti ini ya. 1 benar, 2 salah, itu jawabannya otomatis 1 dan 3. Nah, pastikan pilihannya seperti ini. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 semua pilihan benar ya. Soal nomor 10 masih tentang bilangan. 9 bilangan yaitu 2, 4, 8, 3, 6, 5, 7, 8, 4 diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Nilai jika U dan T berturut-turut mempresentasikan bilangan posisi ketiga dan ke-8 setelah diurutkan. Nilai 2 kali U kurang T sama dengan berapa? Oke. Nah, kita urutkan dulu dari yang terbesar ke yang terkecil. 8 ya, kemudian 8 ya, kemudian 7, kemudian ada lagi 7 nggak ada, 6 ada lagi 6 nggak ada, 5 ya, kemudian nggak ada lagi 5, 4 kemudian ada lagi nih 4, kemudian 3, kemudian 2. Nah, kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, pas ya 9 bilangan. Nah, katanya U itu berada posisi ketiga. Nah, posisi pertama, kedua, ketiga. Nah, ini nilai U 7. Nah, kemudian T berada di posisi ke-8. Nah, perhatikan posisi ke-8 itu di sini ya. Nah, ini nilai dari T. Nah, yang ditanya adalah 2 dikali U. Nah, sama dengan 2 dikali U-nya 7 dikurang T-nya 3 ya, 3. 2 kali 7 14 dikurang 3 sama dengan 11. Oke. Jawabannya 11D ya. Ini gampang soal seperti ini. Soal nomor 11 barisan bilangan ya. Barisan aritmatika A1, A2, A3 yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda 3. Apakah A2025-nya genap? Oke. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan ya tersebut. Oke, ada A1 tambah A2 ganjil, kemudian A2 tambah A3 ganjil. Oke, kita bahas. Nah, kita cek dari barisannya nih, karena bedanya tadi 3. Nah, jadi A2 bisa kita tulis A1 kurang 3, kemudian A3-nya A1 kurang 6 dan seterusnya gitu ya. Karena sukunya kan kurang-kurang 3.
Oke, di sini kita cek apakah A2025 genap. Nah, kita cek pernyataan pertama, ya A1 tambah A2 itu ganjil. Kita cek A1-nya tetap A1, kita buat A2-nya ini A1 kurang 3 ya. Nah, ini bisa kita buat A1 tambah A1 2A1 kurang 3. Nah, kata ini tadi nilainya ganjil. Ini nilainya ganjil. Ganjil. Nah, perhatikan. Ini 3 ganjil. Jadi bilangan ganjil dikurang ganjil itu jadi genap ya. Nah, karena di sini hasilnya ganjil, berarti nilai 2A1 ini harus genap. Nilai 2A1 ini harus genap. Perhatikan, kalau A1-nya genap, ya dikali 2 tetap genap gitu. Kalau A1-nya juga ganjil, kalau dikali 2 ya tetap genap juga. Jadi tidak bisa kita pastikan apakah A1, A2-nya di sini ganjil atau genap, karena bisa jadi ganjil, bisa jadi genap. Oke, kita cek yang 2025-nya. Nah, A2025 dengan rumus UN biasa ya, adik-adik ingat, U1 tambah N kurang 1 dikali B. Nah, U1-nya A1 ditambah N kurang 1-nya 2024 ya, N-nya 2025 kali B-nya negatif 3. Nah, di sini 2024 dikali 3 ya, negatif 3 negatif 6072. Perhatikan, apakah ini nilainya genap? Nah, apakah ini nilainya genap? Nah, ini bilangan genap, jadi A1 ini harus bilangan genap. Nah, ternyata tidak bisa kita putuskan tadi apakah A1-nya genap atau ganjil, karena bisa jadi genap, bisa jadi ganjil. Jadi A2025-nya juga tidak bisa kita putuskan. Nah, jadi jawabannya di sini tidak cukup ya dari pernyataan yang pertama. Oke, kita cek pernyataan yang kedua ya. Nah, pernyataan yang kedua ini masih sama, tapi yang diketahui A2 tambah A3. Nah, A2-nya A1 kurang 3 tambah A1 kurang 6, ini A3-nya. Nah, ternyata nilainya juga 2A1 kurang 9. Perhatikan, ini kurang 3, ini kurang 9. Jadi kasusnya sebenarnya mirip ya, sama ya. Nah, karena 9 juga bilangan ganjil gitu. Nah, jadi 2A1 ya harus genap supaya hasil ini nilainya ganjil gitu. Oke. Nah, jadi A1-nya bisa aja genap, bisa aja ganjil. Ketika dikalikan 2 pasti genap juga gitu. Nah, jadi A2025-nya nilainya A1 kurang 6072. Tidak bisa dipastikan apakah genap atau ganjil gitu. Nah, jadi pernyataan kedua saja tidak cukup. Nah, ketika pernyataan pertama dan kedua kita gabungkan, nah kasusnya masih sama, tidak dapat diputuskan apakah genap atau ganjil ya. Jadi jawabannya yang E ya. 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pernyataan. Soal nomor 12 masih tentang bilangan ya. Jika nilai 2 tambah 1/2A dibagi 6 sama dengan 10, maka nilai A sama dengan berapa? Baik, kita bahas dulu 2 ditambah setengah A. Ini kita ubah dulu bagi jadi kali. Ini kan ada per 1 ya. Jadi 1/6 sama dengan 10 ya. Oh ya, 2-nya bisa dibenda ruas ya. Nah, ini kali dengan jumlah. Kali dulu boleh ya. Ini kalikan jadi 1 kali 1 1. 2 dikali 6 12 kali A ya, atau 1/12A sama dengan 10 dikurangi 2 8 ya. Jadi nilai A nya sama dengan, ini kita kalikan aja 12, 8 kali 12. Nilai A nya sama dengan 96 ya. Oke, jawabannya 96. Soal nomor 13 tentang geometri. Suatu limas dengan volume 30 memiliki alas berupa daerah segitiga KLM. Koordinat titik-titik sudut segitiga tersebut disajikan pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya jarak antara titik M ke sisi KL sama dengan berapa gitu ya. Nah, kita perhatikan jarak titik M ke sisi KL. Nah, jika kita perhatikan titik K dan L itu berada di Y-nya 3, berarti berada di Y-nya 3. Nah, sedangkan titik M itu X-nya 6,8. Berarti di sini titik M bisa kita buat berapa? Iya, 6 di 3 ya. Udah pasti ya 63. Nah, jarak titik M ke garis KL itu tinggal mencari ini, jarak ini ya. Nah, tinggi segitiga ini.
Nah, kita cukup lihat yang Y-nya. Ini Y-nya 8. Ini 8, di sini Y-nya 3. 8 ke 3. Nah, berapa kali naik? 5 kali ya, atau 8 kurang 3 sama dengan 5. Itu nilainya ya. Oke, jawabannya 5. Gampang ya. Soal nomor 14 tentang fungsi. Fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan x pangkat 2 kurang 3x. Nilai f2 per f2 kurang f2 adalah berapa? Nah, kita mulai dari f2 ya. F2 nilainya berapa? Substitusikan aja kemari. X pangkat 2 jadi 2 pangkat 2 kurang 3x jadi 3 kali 2. Nah, 2 pangkat 2 4, 3 kali 2 6. 4 kurang 6 negatif 2. Nah, perhatikan ini ada f yang kedua lagi. Nah, jadi kita cari aja f negatif 2. Nah, substitusikan juga negatif 2 pangkat 2 kurang 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 2 4, negatif 3 kali negatif 2 positif 6 ya, sama dengan 4 tambah 6 10. Nah, ini ada 3f juga, kita f kan lagi yang 10 nya sama dengan 10 pangkat 2 kurang 3 kali 10. 10 pangkat 2 100, 3 kali 10 30, 100 kurang 30 70. Nah, perhatikan di sini. Nah, kita ganti dulu f2 yang ini ya. Oke. Jadi f2 yang tadi negatif 2 per f negatif 2 kurang negatif 2. Nah, sekarang kita ganti f negatif 2. Berapa tadi? 10 ya. 10 per 10. Ini jadi tambah ya. Tambah 2. Oke, f10 nya kita ganti jadi 70. 70 per, di bawah nggak ada f nya lagi, tambah 2. Nah, sama dengan 70 bagi 10, 7 tambah 2 sama dengan 9. Jawabannya 9 ya, 9. Soal nomor 15, ya ini operasi biner ya, operasi bilangan, biasanya operasi khusus gitu ya. Untuk setiap bilangan bulat X, Y, B, C, T, dan U didefinisikan ya seperti ini, itu U kali C kali X kurang T kali U kemudian kurang U kemudian dikali B kurang Y ya. Diketahui A merupakan suatu bilangan prima. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nah, kita jawab langsung aja. U-nya di sini A ya, kita substitusikan kemari. Jadi ini nilainya sama dengan yang P ya. Nah, A dikali C-nya yang mana itu? Yang ini ya, 2 dikali X-nya yang di atas ya, 3. Dikurang kurungnya 2 kali T kali U. T-nya yang di tengah atas ya. 7 dikali U-nya tadi A ya, kurang A dikali B kurang G. B-nya ini lihat 5 kurang 6. 5 dikurangin 6. Oke, kita selesaikan dulu. Ini hasilnya 6A dikurang ini 7A dikurang A berapa? 6A ya, dikali negatif 1. 5 kurang 6 negatif 1 ya, sama dengan 6A dikurang ini hasilnya berapa? 6A di ini jadi tambah 6A ya, sama dengan 6A ditambah 6A berapa? 12A ya, 12A P. Nah, perhatikan di sini nilai Q-nya 3. Q-nya 3. Sedangkan A itu merupakan suatu bilangan prima. Bilangan prima yang paling kecil berapa? 2 ya. Jadi P yang kecil atau P minimumnya ya 12 kali 2. 12 kali 2 berapa? 24. Nah, ada lagi lebih kecil dari ini? Nggak ada ya. Nah, sedangkan yang lebih besarnya kita nggak tahu. Karena bisa aja 3 nilai A-nya, bisa 5, 7, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk yang paling kecil aja itu lebih besar dari 3. Nah, kesimpulannya jelas B-nya lebih besar dari Q ya, atau 3. Karena nilai P itu kan 24, 12 kali 3 berapa? 36 ya, 24, 36, 12 kali 4 berapa? 12 kali 5 berapa? 60, dan seterusnya, seperti itu. Nah, nilai P ini selalu lebih besar dari Q. Q-nya 3. Jawabannya P lebih besar dari Q. A ya. Soal nomor 16, statistika 6 bilangan bulat positif yaitu 1, 4, 7, 3, B8 memiliki rata-rata B1/3 jika jangkauan dari ke-6 bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah Q/15. Nilai Q sama dengan berapa? Baik, kita mulai dari rata-ratanya B1/3. Nah, rata-ratanya kita jumlahkan dulu ini semua. Rata-rata sama dengan B1/3. Ini kita jumlahkan 1 tambah 4
tambah 7 tambah 3 tambah B tambah 8 dibagi dengan berapa nih? 1, 2, 3, ada 6 bilangan, sama dengan B 1/3, jadikan pecahan biasa ya. 3 kali B, 3B tambah 1/3. Nah ini adik-adik bisa coret 6 bagi 3 2, 3 bagi 3 1. Nah ini yang di atas dijumlahkan 1 tambah 5 4 5 tambah 7 12 tambah 3 15 tambah 8 23. 23 ditambah B per 2 sama dengan 3B tambah 1/2. Nah 1 kali silang ya, 2 dikali 3B, atau dibuat dulu 2 dikali 3B tambah 1 sama dengan 1 dikali 23 tambah B, tetap ya. Nah 2 dikali 3B 6B tambah 2 kali 1 2 sama dengan 23 tambah B. B nya pindah ruas jadi 6B kurang B sama dengan 23 dikurangin 2. 6B dikurang B 5B sama dengan 23 kurang 2 21. Nilai B nya 21/5. Nah kita substitusikan ke rata-ratanya tadi. Rata-ratanya tadi 3B tambah 1/3. B nya substitusikan 3 dikali 21/5 tambah 1/3. Nah, sama dengan 3 kali 21 63/5 tambah samakan penyebut 5/5/3. Nah sama dengan 63 ditambah 5 68. 5 nya kalikan ke 3 aja 15. Jadi nilai rata-ratanya 68/15. Nah, di sini diketahui juga jika jangkauan dari ke-6 bilangan tersebut dikurangin rata-rata Q/15. Jadi jangkauan dikurangin rata-rata sama dengan Q/15. Nah, jangkauannya yang besar kurang kecil. Kita perhatikan nilai B-nya 21/5 itu 4, ya, atau 4/5. Jadi bilangan terbesar jelas 8, bilangan terkecil 1. Jangkauannya 8 kurang 1 berapa? Ya, 7. Jadi 7 dikurangin rata-ratanya 68/15 sama dengan Q/15. Samain penyebut ya. 15 dikali 7 berapa? Ya, 105 kurang 68/15 sama dengan Q/15. Nah ini udah gampang, penyebutnya udah sama. 105 dikurangi 68 itu berapa? Iya, dikurangin 15 kurang 8 7, 9 kurang 6 3 ya, 37/15 sama dengan Q/15. Nah ini udah sama-sama 15, jadi nilai Q nya harus sama dengan 37. Jawabannya berapa? 37. Soal nomor 17 ya, ini tentang bilangan di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan ya, persekutuan. Berarti yang sama-sama memiliki gitu ya, sama-sama punya atau memiliki ya. Namanya juga sekutu ya. Nah, dari 49 pangkat 2 tambah 49 dan 12 pangkat 2 dikurangin 2 pangkat 2. Nah, ini kita tentukan dulu bilangannya. 49 pangkat 2 kurang 40 tambah 49 itu bisa difaktorin 49 dikali 49 tambah 1. Nah, 49 dikali 49 ditambah 1 50. Atau bisa ditulis 7 pangkat 2 kali 50 itu 2 dikali 5 pangkat 2 ya, pas ya. Oke, ini bilangan yang pertama. Bilangan yang kedua, nah 12 pangkat 2 bisa ditulis 2 dikali 6 pangkat 2 kurang 2 pangkat 2. Nah ini bisa ditulis 2 pangkat 2 kali 6 pangkat 2 kurang 2 pangkat 2. Nah sama-sama ada 2 pangkat 2, kita faktorin 6 pangkat 2 kurang 1 ya. 2 pangkat 2 kali 6 pangkat 2 36 kurang 1 35. Atau 2 pangkat 2 kali 35 itu 5 kali 7. Nah sekarang kita perhatikan yang pertama 10. Nah di 2 pangkat 2 kali 5 ada 10. Betul ya. Nah ada 10 di sini ya. 2 kali 5 10. Nah di sini ada 2 kali 5 ada ya. 2 kali 5 10. Nah, jadi pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua 14. Nah perhatikan ada 2 kali 7 14, ini betul. Ada 2 kali 7 14 juga. Jadi ini betul. Nah pernyataan ketiga 35. Perhatikan di sini ada 35, 5 kali 7 ya. Di sini juga ada 5 kali 7, 35. Jadi ini betul. Pernyataan yang keempat 50. Nah, di sini ada 4 dikali 5, 20. Berarti tidak ada 50.
Di sini 2 dikali 25 ya 50. Ini ada ya 50. Jadi pernyataan keempat ini salah ya, karena di sini tidak ada perkalian 50. Oke, jawabannya 1, 2, dan 3 saja yang benar. A ya. Soal nomor 18, sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear dalam DE dan F, yaitu ini dia 4D tambah 10E kurang F sama dengan 12. 2D tambah 5E sama dengan negatif 4. 2D tambah 5E tambah 2F sama dengan 4. Mempunyai solusi D sama dengan X, E sama dengan Y, dan F sama dengan Z. Nah, kita gantikan karena D sama dengan X ini bisa ditulis 4X, kemudian E nya Y ya, tambah 10Y, kurang F nya Z ya, Z sama dengan negatif 12. Kemudian ini menjadi 2X tambah 5Y sama dengan negatif 4. Dan ini 2X tambah 5Y tambah 2Z sama dengan 4. Nah, adik-adik perhatikan di sini. Nah, 2X tambah 5Y nilainya negatif 4. Ternyata sama dengan ini, bisa disubstitusi gitu ya. Nah, jadi persamaan yang ketiga ini bisa diubah menjadi negatif 4 tambah 2Z sama dengan 4. 2Z sama dengan 4 ditambah 4, 8. Z nya sama dengan 8 bagi 4, bagi 2, 4. Nah, nilai Z nya udah ketemu. Jadi bentuk ini itu bisa diubah ya. Yang pertama ini bisa ditulis 4X tambah 10Y kurang 4 ya, karena Z nya 4 sama dengan negatif 12, atau 4X tambah 10Y sama dengan negatif 12 kurang 4 negatif 8. Ini kita bagi 2, bisa menjadi 2X tambah 5Y sama dengan negatif 4. Nah, perhatikan. Nah, pernyataan persamaan yang pertama tadi itu menjadi persamaan yang kedua. Nah, 2X tambah 5Y sama dengan negatif 4. Artinya apa? Persamaan pertama itu kolinier atau segaris dengan persamaan kedua. Nah, seperti itu. Sedangkan persamaan yang ketiga kalau kita perhatikan ya, 2X tambah 5Y, Z-nya berapa tadi? 4 ya. 2 kali 4 8 sama dengan 4. 2X tambah 5Y sama dengan 4 dikurang 8 negatif 4. Nah, persamaan yang ketiga juga gitu juga. Nah, ini menjadi persamaan yang kedua, padahal ini persamaan yang ketiga tadi ya. Nah, jadi yang ketiga garis ini itu segaris atau kolinier. Nah, nilai X, Y nya itu banyak atau tak hingga ya. Nah, tetapi di sini kan yang ditanya itu P nya sama dengan Z kuadrat dikurangin X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Nah, P nya, Z nya 4 pangkat 2 ya, kurang X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Ternyata X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 ini bilangan positif. Nah, 4 pangkat 2 berapa? 16. 16 dikurangi dengan sebuah bilangan positif, X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, tentu P nya pasti lebih kecil dari 16 ya, 15 koma gitu, atau 14 atau 13 gitu ya. Tidak ada nilai P yang lebih besar dari 16. Sedangkan di sini nilai Q nya 17. Nah, kita tahu bahwa P lebih kecil dari 16 dan Q lebih sama dengan 17. Ini Q nya sama dengan 17. Bisa kita bandingkan bahwa nilai P itu pasti kurang dari Q ya. Jawabannya B. Soal nomor 19 tentang geometri ya. Banyaknya persegi pada bangun datar di bawah adalah berapa gitu. Nah, adik-adik ingat konsep dasar dari persegi bahwa sisinya sama panjangnya gitu ya. Artinya apa? Kalau di sini A, di sini harus A gitu ya, sama panjangnya. Kita lihat. Ini 03 ke 04 ini 1 ya, jaraknya 1. 03 ke berapa nih? 13 ya, jaraknya 1. Berarti ini persegi 1 nih. 1 ini 1 persegi. 1 ini 2 ya, ini 13 ke 23 1, 14. 13 ke 14 ini 1. Jadi 11 persegi 11 ya. Ini juga sama 3 4. Kemudian ini ya 5 6. Ini 2 berapa nih? 2 21 ya. 21 ke 3 31. Ini 1 21 ke 22 ini 1. Ini juga ya 7. Ini juga berarti 8. Nah, sedangkan yang ini persegi panjangnya. Oke, kita ganti dulu warnanya. Nah, itu untuk yang 1 kali 1. Sedangkan di sini kita perhatikan ada yang 2 kali 2 kayaknya ya. Nah, ini adik-adik perhatikan dari sini kemari ya. Nah, ini.
Nah ini udah 8 tadi ya, ini berarti 9. Kemudian ada lagi, ada ya, kita ganti warnanya coba. Nah yang ini ya, ini 2 kali 2 juga nih. Nah ini ya, ini jadinya berapa? Yang kuning jadi 10. Kita ganti warna lagi, kayaknya ada lagi tuh. Nah kita ganti warna lagi, ini 2 kali 2, ini persegi juga dari sini ya, dari sini kemari. Nah ini persegi juga ya, jadi 11. Ada satu lagi yang sebelah kanan itu, adik-adik lihat. Nah kita ganti warna lagi. Nah yang sebelah sini ya, ini persegi lagi. Nah ini 2 kali 2 juga ya. Nah ini 12. Oke, ada lagi. Kalau diperhatikan tidak ada lagi ya. Oke, jadi totalnya itu ada 12 persegi. Oke, jawabannya 12. Soal nomor 20. Fungsi ya, fungsi f dan g dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah bx dan gx sama dengan x pangkat 2 kurang d. Untuk bilangan asli b dan d tertentu, apakah terdapat bilangan real r sehingga fr sama dengan gr? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, katanya apakah terdapat ya bilangan real f sehingga fr sama dengan gr. Jadi kita kita samakan dulu ya, ini ya, fr sama dengan gr. Oke, substitusi r nya ke fx ya, jadi 2r pangkat 2 tambah br sama dengan, ini kita substitusi r nya ke gx juga, jadi r pangkat 2 dikurang d. Nah kita pindah ruaskan, semua kumpulkan ke kiri, 2r kurang r jadi r pangkat 2, br tambah br, ini pindah ruas jadi positif d sama dengan 0. Nah di sini ya, agar r nya ini bilangan real, jadi diskriminan dari persamaan koordinat yang kita bentuk ini atau kita dapat ini itu harus lebih besar, setidaknya sama dengan 0 gitu ya. Nah seperti itu ya. Kita cek diskriminannya. Nah di sini koefisien r nya b pangkat 2 ya, b pangkat 2 kurang 4a nya 1 kali 1 kali d, 4d, ini harus lebih besar dari 0. Nah apakah dari dua pernyataan ini bisa kita tentukan bahwa diskriminan persamaan koordinat ini lebih besar atau sama dengan 0 ya. Kita cek yang pertama, b kurang 5d sama dengan 0, b nya 5d sama dengan 5d ya, pindah ruas. Kita substitusikan kemari, b kuadrat jadi 5d pangkat 2 kurang 4d lebih besar sama dengan 0. 5 pangkat 2 25, d pangkat 2 d kuadrat kurang 4d lebih besar sama dengan 0. Sama-sama punya d, jadi kita faktorkan d nya 25d kurang 4 lebih besar sama dengan 0. Adik-adik perhatikan bahwa disebutkan di sini bilangan asli b dan d tertentu. Jadi d itu bilangan asli, artinya apa? D itu lebih besar dari 0 ya, dimulai dari 1 gitu. Nah jadi ini positif, 25 dimulai dari 1, 25 kali 1 berapa? 25 kurang 4 21, berarti ini juga nilainya positif. Positif dikali positif jelas positif, lebih besar dari 0. Jadi pernyataan 1 ini cukup untuk menjawabnya ya, cukup. Oke, pernyataan yang kedua. Nah kita cek b lebih besar dari d tambah 1. Nah lebih besar dari d tambah 1, seandainya kita ambil yang minimal aja gitu, d tambah 1. Nah lebih kecil lagi dari d tambah 1 gitu, dari interval ini gitu ya, kalau ada sama dengan gini. Nah kalau kita ambil b nya sama dengan d tambah 1, jadi diskriminannya menjadi d tambah 1 pangkat 2 kurang 4d lebih besar dari 0. Apakah ini benar? Kita cek ya, d tambah 1 pangkat 2 d kuadrat tambah 2d tambah 1 kurang 4d lebih besar sama dengan 0 atau sama dengan 0. D kuadrat kita sambung di sini, d kuadrat 2d kurang 4d positif negatif ya, negatif 2d tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Nah ternyata ini kuadrat sempurna, d kurang 1 pangkat 2 lebih besar sama dengan 0. Ternyata benar ya. Nah d nya itu minimal 1 gitu ya, 1 kurang 1 berapa? 0 ya, 0 pangkat 2 2. Jadi bilangan positif nih minimalnya 0 lebih besar dari atau sama dengan 0. Benar ya, benar. Oke,
ini bisa bener ya. Untuk bilangan aslinya, kalau D-nya 1 gitu, 1 kurang 1 kan 0, 0 pangkat 2 lebih besar atau sama dengan 0. Bener ya, bener. Kalau dia bilangan aslinya D-nya 2 gitu, 2 kurang 1 kan 1, 1 pangkat 2 1, 1 lebih besar dari 0 gitu ya. Ini 0 lebih besar atau sama dengan 0, ini bener. 1 lebih besar sama dengan 0, ini benar. Kalau kalau dia 3 kurang 1 2, 2 pangkat 2 4, 4 lebih besar sama dengan 0, ini benar. Nah, ternyata ini kalimat yang benar gitu ya. Jadi jawabannya yang kedua juga cukup. Oke. Karena 1 dan 2 masing-masing cukup, jadi jawabannya apa? Iya, adik-adik silahkan lihat pilihannya. Jelas jawabannya D ya. Ya, pernyataan pertama cukup dan pernyataan kedua juga cukup. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.